Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah amma ba'd. Puji serta syukur pertama-tama kita panjatkan dulu kehadiratillahir Rabb yang telah memberikan kita kesempatan juga supaya dapat hadir bersama-sama di sini gitu secara sehat walafiat. Dan yang kedua, kita panjatkan pula salawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Bana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin pertama-tama perkenalan dulu kali ya. Perkenalkan, nama saya Rifki. Saya di sini menemani teman-teman semua untuk membagi sedikit ilmu yang saya punya dengan tema yang sudah diamanatkan kepada saya, yaitu sholat sunat. Concern utama dari pembahasan saya nanti itu adalah keutamaannya. Ini yang kecil di atas. Dan mungkin kita lanjut ke pengantarnya dulu. Ada hadis yang saya suka, walaupun mungkin dari beberapa riwayat itu ini disebutnya hadis palsu dan lain sebagainya, tapi ada pesan yang bisa kita petik bersama di sini. Kalimat pertama ialah menjelaskan bahwa kita harus bekerja untuk dunia seakan-akan kita akan hidup untuk selamanya. Kenapa? Agar kita tidak terburu-buru dan menjalani urusan dunia itu dengan pelan-pelan. Karena kalau gak bisa sekarang, bisa besok. Gak bisa besok, bisa minggu depan. Dan terus seperti itu, seakan-akan akan hidup selamanya. Sedangkan kalimat kedua, menjelaskan bekerjalah untuk akhirat seakan-akan kita akan meninggal besok pagi. Kenapa? Supaya kita dapat berusaha semaksimal mungkin. Kasarnya all in gitu, untuk menjalani hidupan akhirat. Dan bagaimana cara kita bisa all in? Selain ibadah wajib yang kita tahu seperti sholat wajib dan lain sebagainya, maka salah satu cara biar kita bisa all in dan mengejar akhirat semaksimal mungkin itu adalah dengan tadi. Kok gini? Oh iya. Sholat sunat ini. Satu-satunya cara supaya kita bisa all in selain dengan ibadah wajib ialah dengan ibadah sunat. Maka kita mulai dari ibadah yang paling utama dalam Islam setelah syahadat. Saya akan membagi ilmu saya sedikit. Yang saya tahu dalam Quran dan hadis sekalipun, dijelaskan ada salah satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim juga, bahwa di Islam itu setelah syahadat, amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Ini amalan yang pertama untuk kita hisab. Dan sholat itu kan ada banyak hukumnya. Ada sholat wajib, kita juga tahu semua kan sholat wajib. Zuhur, asar, maghrib, dan pasti dilakuin juga. Atau mungkin ada juga yang gak ngelakuin ya. Ada juga sholat yang bahkan haram, seperti sholat yang lalai, yang tidak serius, sholat yang main-main, itu pun haram. Dan ada sholat sunat. Ini yang akan dibahas oleh saya kali ini. Sholat sunat. Pembahasan sholat sunat itu salah satu pembahasan yang lumayan sering dibahas dimanapun kita buka platform gitu ya. Salah satu pembahasan yang sering dibahas dalam kajian Islam. Cerita tentang sholat sunat ini semuanya berdasar kembali kepada Rasulullah SAW. Karena sunatnya sendiri itu semuanya berasal dari hadis, yang dimana hadis itu pada dasarnya kembali kepada Rasul. Dan kembali lewat mana? Ada 3 faktor utama yang menjadikan sebuah hadis dan menjadikan sunat bagi kita hukumnya. Ialah yang pertama, hasil dari perkataan dan perbuatan Rasul. Perkataan dan perbuatan Rasul yang menjadi hadis yang sering diceritakan, sering pula kita baca, ada banyak sekali. Yang kedua adalah diamnya Rasul, ataupun persetujuannya, seperti tentang tayamum, hadis di mana sahabatnya ada yang tayamum dan Rasul mengiyakan tanpa melarangnya, itu pun termasuk pada diamnya, atau mungkin dalam bahasa Arabnya adalah takrir. Dan yang terakhir adalah kisah. Apapun yang kehidupan Rasul terjadi ataupun sahabatnya yang diceritakan sampai ke kita ceritanya, seperti banyak kisah Rasul dari istrinya Aisyah radhiyallahu anhu ataupun dari sahabat-sahabatnya yang lain. Nah, kembali ke semua hadis ini,
dasar muasal sunnah ini, pembahasan kali kita ini terfokusnya kepada sholat. Sholat sunat. Ada banyak banget sholat sunat tuh, hadis tentang sholat sunat, penjelasan-penjelasan tentang sholat sunat. Tapi yang akan saya bahas itu bukan tentang dari tata cara ataupun ketentuannya ada berapa banyak sholat sunat. Yang akan saya bahas kali ini adalah keutamaannya. Seperti yang tadi saya bilang, ini concern utama pembahasan kita. Keutamaan daripada sholat sunat. Ada banyak, salah satunya, saya nggak akan keburu kalau ngejelasin semua mungkin ya. Dan salah satunya, saya akan mulai membahas dari manfaat dalam segi agama. Nggak perlu dipertanyakan gitu, manfaat dalam segi agamanya sholat sunat itu seperti apa. Karena penjelasannya pun banyak, keterangannya banyak. Seperti contoh dalam sholat sunat subuh, yang dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, ataupun dalam sholat sunat ketika menunggu matahari terbit, yang dikatakan sama pahalanya seperti kita umroh ataupun haji, dan banyak segi manfaat yang kita dapatkan dari agama, dari Islamnya sendiri, ataupun dari segi pahala dan lain sebagainya. Keutamaan kedua yang akan saya bahas ialah memperkuat koneksi spiritual. Ada salah satu buku yang saya baca sekarang berjudul The Secret of Power kalau nggak salah. Karya Rhonda siapa gitu saya lupa. Tapi ada kutipan yang saya suka dari buku itu. Salah satu kutipan yang saya suka ialah ia menjelaskan bahwa hidup itu tidak terjadi kepada kita, tapi hidup itu merespon apa yang kita keluarkan. Apa yang kita kasih itu yang kita terima. Apa yang kita pikirkan itu pula yang terjadi kepada kita. Begitu pula koneksi spiritual kita. Ini yang saya anggap penting dalam sholat sunat. Semakin kita sering melakukan sholat sunat, maka koneksi kita dengan pencipta itu akan semakin erat. Dan apapun yang terjadi di hidup kita pun akan semakin mengembalikan kita kepada pencipta kita. Gitu. Jadi akan terus menjadi perputaran yang tidak berhenti antara kita dengan akhirat khususnya. Koneksinya akan menjadi kuat. Dan yang terakhir mungkin dari keutamaan adalah menyempurnakan sholat wajib. Seperti yang tadi saya bilang, hadis riwayat muttafaqun alaih itu menjelaskan bahwa salah satunya sholat itu ibadah yang pertama kali dihisab, dan ketika tidak sempurna maka disempurnakan oleh sholat wajib. Seperti teman-teman sendiri sholat kan, kita sholat, oke lah sholat, tapi belum tentu akan diterima atau enggak kan. Kayak bisa aja kita lupa akan tumaninah, lupa akan khusyuk. Dan cara menyempurnakannya itu ialah dengan sholat sunat. Maka kita lanjut, step selanjutnya, pembahasan selanjutnya adalah kesulitan. Ini mungkin nggak perlu saya bahas terlalu jelas karena teman-teman juga mungkin udah sadar atau malah merasakan langsung gitu ya. Kesulitan pertama dari sholat sunat ialah kesibukan, prioritas. Sesimpel, lebih penting mana sholat sunat dan main ke kafe mungkin, lebih mana sholat sunat atau bahkan jangan sholat sunat, mungkin sholat wajibnya pun ada beberapa yang kita lupa akan prioritasnya gitu. Dilanjut, ada kekurangan konsistensi yang ini juga mungkin sudah amat jelas dan kita rasakan secara langsung. Konsistensinya tuh susah banget kalau untuk sholat sunat. Mungkin hari ini sholat rawatib, besoknya enggak. Hari ini tahajud, besoknya enggak gitu. Konsistensinya tuh enggak tetap. Ini kesulitan yang kedua, dan yang terakhir yang paling penting di pembahasan ini adalah kurangnya kesadaran. Kita tuh kadang nggak sadar bahwa sepowerful apa sholat sunat tuh. Jangankan sholat sunat, mungkin wajibnya pun kita kadang nggak sadar. Tapi seenggaknya saya memasukkan ini dalam pembahasan karena kebanyakan umat Islam khususnya zaman sekarang, anak-anak milenial zaman sekarang tuh sangat lupa akan kesadarannya. Dan mungkin pembahasan selanjutnya adalah contoh, mungkin yang akan lebih jelas juga bisa teman-teman cari tahu nanti sendiri. Saya akan kasih gambarannya dulu. Salah satu contoh keutamaannya adalah Bilal bin Rabah, mungkin teman-teman tahu kan. Bilal bin Rabah adalah sahabat Rasul, muadzinnya Rasul, yang suka azan, suaranya merdu banget. Seisi Mekah pun tahu. Beliau pernah ditanya oleh Rasul dalam hadis riwayat Muslim, amalan apa yang kau lakukan Bilal, kata Rasul. Artinya, kata Bilal, amalan apa yang kau lakukan, kata Rasul tuh, sehingga aku mendengar suara terompahmu di surga. Terompah tuh
sepatu kayu, kayak mungkin ada yang nonton Upin Ipin, sepatunya opah, nah gitu. Itu terompah. Nah, katanya suara terompah itu terdengar ke surga. Apa yang amalan dilakukan? Ialah Bilal suka sholat 2 rakaat setelah sholat subuh. Setelah wudhu. Dan selanjutnya adalah contoh kesulitan, jelas kehidupan kita sehari-hari. Gak perlu dibahas juga, kita juga udah merasakan secara langsung. Terakhir ya, kesimpulannya seperti itu. Sholat sunat tuh ada banyak keutamaan dan kesulitannya. Maka saya ikut mengingatkan aja untuk teman-teman semua ya, agar tidak lupa akan sholat sunat, juga lain sebagainya. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Ini hadis terakhir dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.